Oke, baik. Kita mulai ya. Sudah siap semua kan? Program kan? Ada yang kesulitan membuka komputernya? Sudah terbuka semua. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Senang. Iya, iya betul. Oke, ya boleh. Tidak semua ikut amanah. Hanya satu orang tertarik. Inang kebetulan nanti memimpin ibadah Natal juga, 1 tahun di sini. Iya, iya. Iya. SMA kelas 1. Oke, silakan. Siapa yang memimpin doa tadi? Ya. Kita mulai pembelajaran kita berdoa. Puji dan syukur kembali kepada kerajaan yang mana pada siang hari ini kami telah berkumpul di tempat ini untuk memulai pembelajaran kami. Karena pembelajaran ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pembelajaran ini dari awal hingga selesai, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana cara mendownload dan membuka mendelay kita kan. Sekarang kita akan mendalami. Kita buka mendelay kita masing-masing. Kita buka mendelay. Nah, mendelay kita kita klik alamat email kita masing-masing. Lalu kita masukkan password kita. Lalu kita enter. Kalau kita masuk ke dalam. Maka dia akan muncul seperti ini. Dia muncul seperti ini. Ini artinya kita sudah punya mendelay. Kita sudah punya mendelay dan buku-buku yang ada dalam perpustakaan kita ini. Ini sudah ada buku-buku ini. Nah, kemudian kita minggu yang lalu sudah belajar bagaimana cara memasukkan buku atau pustaka kita secara manual. Caranya ialah dengan mengklik di sini, yang ini, klik di sini, sebentar. Klik yang ini. Klik ini add entry manually. Jadi kalau dia jurnal, ini jurnal atau buku atau book chapter atau book section, artinya ada sebuah tulisan di buku buku
transkrip, ulang tahun orang, biografi, atau bunga rampai, ada tulisan beberapa orang, kumpulan tulisan Kapila Selecta, itu book section. Atau case, kasus, atau komputer program, atau film, atau jurnal, atau majalah, koran, report, laporan, statu tata dasar, tata gereja, atau apa namanya, pokoknya undang-undang, televisi, tesis, web, dan sebagainya sudah ada di sini. Nah, contoh kita isi jurnal. Kita isi jurnal, tulislah apa judul bahasan dalam jurnal itu. Dalam jurnal itu apa? Nah, misalnya kita ambil contoh, ini contoh saja, sejarah dogma tika, itulah judul dalam jurnal itu. Penulis misalnya katakanlah dulu Ramli Harahap. Nah, baru nama jurnalnya apa? Contoh ini Tabernakel. Titik 2, jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen. Tahun 2022. Volume 1. Volume 1. Isu nomor 1. Ini bisa kita langsung simpan. Kita simpan. Cukup. Nah, ini sudah ada. Nah, kalau nanti misalnya kita mau kutip ini, yang ini sudah kita masukkan kan? Kita buka dulu misalnya apa namanya, Word, paper kita yang mau kita kerjakan, tugas-tugas kita misalnya. Misalnya, ini kita buka dulu paper kita. Misalnya judul ini sejarah dogma. Sejarah dogmatika. Kalau kita mencoba menulis perkataan sejarah dogma, baru kita kutip. Ini kita masuk ke reference, lalu muncul ini insert, edit citation Mendeley, klik, baru keluar dia nanti seperti ini, tulis saja nama kita, Ramli. Baru lihatlah tadi apa itu sejarah dogma. Mana tadi sejarah dogma? Atau ini karena dia jangan lama-lama, karena dia langsung apa dia? Atau kita buat apa kata kunci? Misalnya langsung kita buat sejarah dogma, dogmatika. Ini kan tadi ini yang kita masukkan. Lalu kita okekan. Nah, dia sudah muncul. Sudah muncul di apa kita ini? Ini kan? Ini. Ramli Harahap, sejarah dogmatika, Tabernakel, jurnal teologi Pak nomor 1, 2022. Lalu yang kita kutip nanti misalnya halaman 10 sampai 15. Gimana cara masukkan halamannya? Klik di sini. Klik langsung ke ujung. Lalu buat koma, halaman 15 sampai 20. Nah, ini. Sudah kelihatan kan? Lalu kita teruslah mengetik. Misalnya kita buat gini, lalu kita mengutip lagi di sini. Masukkan ini. Lalu kita buat lagi misalnya kutipan dari yang lain. Contoh Morris, Tyndale. Oke. Nah, keluar lagi dia. Lalu keluar seperti ini karena tadi kita masukkan manual kan membuat halamannya. Baru ini keep manual edit. Jangan undo, jangan Anda kembali nanti tidak ada halamannya. Keep manual edit. Artinya kita simpan yang kita edit tadi halaman tadi. Supaya ini tidak hilang halaman ini.
Ini halaman 15 sampai 20. Kalau kita buat tadi undo, ini hilang lagi. Karena kita tidak mau mengizinkan dia kita simpan yang mengedit manual tadi. Nah itu. Jadi misalnya ini lagi kita buat halamannya. Halaman 275 sampai 278. Jadi ketika kita meneruskan ini lagi nanti mengetik begini, lalu kita kutip lagi misalnya dari si lat, misalnya lat, lalu kita okekan, dia akan keluar nanti keep manual edit. Nah ini, keep manual edit, oke. Supaya jangan hilang tadi halaman-halaman yang kita manual. Gitu. Kalau kita buat nanti disimpan di sini halamannya permanen, kadang kan berganti nanti halaman-halaman yang kita kutip. Sehingga kalau kita buat permanen di sini, setiap kita kutip dia muncul halaman itu terus. Karena kita sudah permanenkan dia di sini di data kita. Jadi lebih baik tidak usah buat halaman di sini. Kan di sini ada halaman ini. Ini tidak usah. Karena nanti halamannya kan kita bisa kutip berbeda-beda. Nah, makanya nanti keluar dia keep manual edit, kliklah klik keep manual edit. Nah, itulah seterusnya. Seperti ini. Lalu ketika kita sudah selesai bekerja, tinggal klik daftar pustaka, kita enter, masuk ke sini, ini, insert bibliografi. Kita klik insert bibliografi, dia tinggal menunggu, langsung dia keluar. Daftar pustaka kita. Nah, seperti ini. Jadi gampang. Jadi sudah bisa dipahami ya caranya tadi. Nah, itu yang manual. Itu cara mengutip yang manual. Nah, sekarang kita akan mengutip memasuk itu tadi ini dari sini memasukkan data buku dari manual. Ini kan? Nah, sekarang kita akan memasukkan data atau buku kita secara apa namanya ini? Ini secara file, menambah file. Kemarin saya katakan harus ada di apa kita di mana namanya di laptop kita file apa namanya itu file e-book kita e-book. Misalnya contoh ini saya ambil dari sini dari dokumen saya ini dokumen di mana saya simpan e-book. Saya simpan di sini e-book. Ini e-book. Ini muncul. Ada banyak ini e-book. Ini buku soteriologi atau ini soteriologi. Oh, ini sudah masuk. Atau kita coba tambah yang belum masuk ya. Ini kerajaan Allah. Open. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini tadi, kita harus edit ini. Ini kan kita harus edit. Caranya bagaimana mengedit? Nah, kita harus buka dokumen kita tadi. Yang e-book tadi. Ini e-book. Nah, misalnya saya mau memasukkan ini kan rekayasa generasi unggul ini. Saya buka dulu nih, rekayasa generasi unggul. Ini kan e-book. Coba kita cari dulu, e-book. Rekayasa kita manual, add files. Jadi rekayasa. Coba kita lihat dulu.
Ini rekayasa generasi unggul. Open. Nah, ini kan sudah masuk dia nih, rekayasa generasi unggul. Lalu kita harus masuk ke edit. Ini kan rekayasa ini. Ini edit. Ini judulnya. Jadi judulnya ini harus kita tulis rekayasa generasi unggul. Ini bukan jurnal tapi buku. Ini dia sudah punya abstrak. Ini dia sudah tulis 2019. Baru kotanya di mana? Nah, kita lihat tadi e-book kita ini. Di mana ini kotanya? Ini ditulis di apa namanya? Yogyakarta, Indonesia. Jadi kita kembali ke sini. Ke sini Yogyakarta. Ini Yogyakarta. Penerbitnya tadi ini penerbitnya Alinea Baru. Penerbit Alinea Baru. Nah, ini kan generasi unggul. Penulisnya tadi ini kan dibuat Fabiana Mejon Fadul. Padahal di sini penulisnya tadi adalah Budi Sudarto. Nah, kita harus edit lagi ini. Penulisnya bukan ini, tadi Budi Sudarto. Nah, jadi sudah kita cek semua buku apanya, jenisnya, judulnya rekayasa generasi unggul, penulis Budi Sudarto, tahun 2019, apakah pas? Kita lihat, ini 2021 kan? 2021 kita edit lagi tadi, jangan ini, 2021. Baru kita lihat lagi, kota pas, alinea baru penerbitnya, baru kita simpan. Ini tidak bisa kelihatan di sini. Ini bawah. Kelihatan dia di sini ya. Tapi coba saya stop dulu. Ini atau langsung kalau kita sudah edit seperti ini, langsung kita sinkronisasi. Langsung kita sinkron ini. Sinkronisasi. Dia sedang bersinkronkan ini. Ini sedang masuk data di sini. Nah, sudah sinkron kan ini. Nah, lalu kita pakailah misalnya ini si Budi tadi di sini. Kita lanjut ke alinea baru. Menurut Budi bahwa generasi unggul adalah bla 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 bla. Kita kutip. Budi rekayasa generasi unggul. Oke. Dia sudah masuk. Nah, ini. Dia generasi unggul. Ini kan Budi Sudarto rekayasa generasi unggul Jakarta alinea baru 2021. Baru kita klik di sini tambah halaman misalnya 45 sampai 50. 59. Contoh. Nah, ini. Di sini udah langsung masuk dia di daftar pustaka. Sudarto Budi rekayasa generasi unggul Jakarta alinea baru. Udah masuk dia di daftar pustaka kita. Itu dari e-book. Tadi kan sudah saya ajari manual. Kita lihat buku kita yang kita pakai. Lalu setelah itu kita memasukkan data dari dari e-book kita. Kita punya e-book, kita masukkan ke Mendeley kita ini. Kita masukkan. Nah, sekarang kita mau menambah referensi ke Mendeley ini. Selain kan dari ada tadi buku manual yang kita bawa hard copy, lalu ada e-book kita,
Lalu kita menambah dari internet. Ada buku-buku internet, jurnal-jurnal dari internet. Kita mau tambah ke Mendeley kita ini. Bagaimana caranya? Nah, itu gampang. Dari sini nanti bukalah dulu Chrome. Ini kan Chrome. Setelah dibuka Chrome, ya, kita buka Chrome ini. Nah, misalnya kita mau mencari katakanlah tema kita pendidikan agama Kristen. Kita mau ambil. Nah, contoh ini jurnal pendidikan agama Kristen. Kita mau ambil buku dari sini. UPH dari Universitas Pelita Harapan. Wah, lama. Oke. Tapi ini tidak buku ya. Kita coba dari jurnal dulu. Jurnal Pendidikan Agama Kristen. Jurnal Pendidikan Agama Kristen. Terakreditasi Sinta misalnya. Kurios. Coba kita buka ini Kurios. Nah, ini ada tulisan-tulisan mereka ini. Misalnya ini contoh. Teologi Perempuan dan Pengimajinasian Ulang Komunitas Inklusif di Gereja Mesih Injil Timur. GIMIT. Nah ini. Kita mau masukkan ini ke perpustakaan kita. Tulisan ini. Tulisan yang ada di sini. Ini. Menjadi daftar buku kita yang mau kita gunakan. Itu mudah. Dengan cara bagaimana? Ini. Kita harus mendownload ke Chrome kita, ini Mendeley. Kemarin kita sudah mendownload ini namanya Mendeley Web Importer. Sudah download kemarin kan? Sudah ada di Chrome kalian ini. Seperti ini. Sudah ada di Chrome. Buka Chrome, ada apa ini? Mendeley. Belum. Nah, kalau belum ada, di-downloadlah, nanti downloadlah namanya ini, Mendeley Web Importer, ini, Mendeley Web Importer, Chrome, ya, Mendeley Web Importer Chrome. Sudah ketemu Mendeley Web Importer Chrome. Lalu kliklah ini web Mendeley Web Importer Chrome. Nah ini. Karena saya sudah ada, saya tidak disuruh lagi mendownload. Nanti kalau kalian download lah. Ada diminta download. Download lah. Saya sudah ada sehingga dia tidak minta lagi. Saya diminta ini remove. Remove arti buang kan. Tidak mungkin saya buang karena saya butuh dia. Download lah dulu. Sudah download. Ya. Download ya. Di sini atau di bawah tergantung apa kita. Stop. Ya, di atas. Di atas. Di atas. Dulu. Sekarang ada di bawah. Download, nanti kita tunggu sampai nanti dia selesai baru kita install supaya muncul dia di sini.
muncul apa namanya tanda mendelay ini di Chrome. Ya download aja, ada bawah, pokoknya ada ini. Download aja. Yang penting bisa dia ada, nanti sampai ada di sini. Dia hanya terbuka itu di Chrome. Kalau di Mozilla dia tidak muncul. Dia harus ada di Chrome. Kalau sudah ada di Chrome nanti ada simbol mendelay, baru kita bisa mengisi mendelay kita buku-buku atau jurnal-jurnal yang kita ambil dari internet. Bisa dari Kompas, bisa tadi apa namanya video YouTube atau bisa televisi, macam-macam bisa kita download sebagai sumber kita. Harian Kompas, harian SIP, harian apa lagi, harian media Indonesia, kita bisa. Jadi asal ada nanti tanda mendelay di apa kita di Chrome kita. Sudah ada yang berhasil? Ini. Sabarlah. Bisa jadi jaringan kita di sini pun enggak bagus katanya. Sambil minumnya, kalau kurang minum ini dan ya. Ini download ini web importer, mendelay web importer. Mendelay web importer. Nah, sambil menunggu, kan masih lama loading nih ya. Saya ambil contoh lah dulu, karena ini sudah ada di sini, mendelay web importer saya sudah ada. Ini mau saya ambil tulisan ini, Teologi Perempuan dan Pengimajinasian Ulang Komunitas Inklusif di Gereja Masehi Injil Timur. Saya klik, biasanya kan kita ini download kan, download di sini kan, biasanya kita download atau print di sini kan. Itu kan kalau kita download kan nggak bisa nanti kita gunakan mengetik manual, mengetik otomatis ke apa kita, ke pekerjaan kita, ke skripsi kita, nggak bisa. Kalau kita download harus kita masukkan dia ke mendelay, maka kliklah mendelay ini. Klik, nanti dia akan muncul sign in. Dia akan muncul nanti ke Elsevier kita, ke akun Elsevier kita. Belum ada di bawah. Maksudnya downloadnya. Belum terdownload. Iya lagi di download. Dia apa namanya di apa namanya di sininya. Di sininya. Lihatlah dia download. Pasti sudah ada download apa itu. Muncul di sini download. Nanti kan muncul di sini tuh. Baru install. Atau di sini. Coba di sini, buka di sini. Di sini buka, baru di atasnya ini apa, tekan tool. Ini tool. Baru install web importer. Tool, install web importer. Buka mendelay kita tadi. Sudah. Dibuka mendelay kita. Nah, install web importer. Saya lanjutkan yang tadi, sampai di sini tadi kan. Bagaimana cara memasukkannya? Kita klik ini sedang ini pun agak bermasalah dia, ini nggak bisa jalan dia. Biasanya ini jalan. Bentar ya.
Ini setelah ini kita klik Mendeley kita, ini Mendeley, dia akan muncul seperti ini. Ini sedang proses mendaftar ke Elsevier kita. Ini kan sudah ada, sudah muncul dia. Ini mengembangkan moderasi beragama di kalangan generasi milenial melalui perspektif perenjam baru dari jurnal Curious. Klik di sini. Ini, tanda ini, centang. Kita centang, baru kita add. Ini kita add. Dia otomatis masuk ke perpustakaan Mendeley kita. Ini sudah masuk ini. Lalu kalau sudah masuk, kita kembali ke Mendeley kita, sinkron lagi sini. Sinkronkan. Nah, jadi kita sinkronkan yang ini. Di Mendeley kita ini sinkronkan lagi dia. Supaya apa yang kita download dari internet itu masuk. Lalu kalau sudah kita sinkronkan, misalnya ini kan kita mau kutip ini. Mengembangkan moderasi beragama. Jadi kita mau kutip, misalnya tidak, kita kembali ke tulisan kita tadi. Ini kita membuat apa lagi alinea baru dalam mengembangkan bla 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 bla. Jadi kita kutip. Jadi ada jurnal kita dapatkan judulnya mengembangkan. Tulis mengembangkan. Mengembangkan. Wah, ini tadi apa judulnya? Kita lihat dia. Mengembangkan moderasi beragama. Mengembangkan moderasi beragama. Kita ini lalu kita klik mengembangkan moderasi. Nah ini muncul dia, kita tinggal oke. Nah sudah masuk dia. Klik manual. Lalu ini di catatan kaki nomor 5 dia sudah masuk. Ini mengembangkan moderasi ini. Cuma ini kan tidak ada namanya, nama penulisnya kan? Di sini belum ada nama penulisnya. Mengapa terjadi ini? Karena kita tidak mengedit dia tadi. Kalau sudah kita ambil dari internet, masuk ke Mendeley kita, ingat selalu harus diedit. Nah ini karena kita tidak edit, maka dia belum lengkap datanya. Maka kita harus kembali ke Mendeley kita ini. Mendeley kita, lalu kita edit dia. Klik di sini. Tadi misalnya kita ingat ini siapa tadi penulisnya di sini. Mengembangkan ini S. Ratari ini kan. S. Ratari. Klik di Mendeley kita ini S. Ratari. Supaya kita dapatkan nanti dia S. Ratari. Nah, ini dia. S. Ratari. Belum masuk dia. S. Ratari atau lagi mengembangkan moderasi. Oh ini dia keluar dia kan. Baru kita edit dia. Edit. Ini tadi bukan web page, tapi dia jurnal. Klik jurnal. Jurnal artikel. Lalu tulis siapa penulisnya. S. Ratari. Ini tadi judul dia. Ini kan judulnya kan semua lengkap dibuatnya nih. Panjang. S. Ratari, apa namanya, Curious. Jangan. Judulnya sampai di sini. Tarik ini nama dia, Curious ini nama jurnalnya. Maka ini kita potong. Kita potong Curiousnya. Cuk. Masukkan dia ke nama jurnal. Curious, jurnal pendidikan ini. Lalu tarinya ini kita edit lagi. Kita hapus tari ini. Karena dia sudah hanya judul di sini. Judulnya. Baru ini sudah nama jurnal. Tahun berapa dia menulisnya? Lihat lagi di sini tadi.
ini dia tulis, kita matikan dulu ini. Dia tulis tahun ini 2022, ini terbaru kan? 2022, kita edit di sini tahun 2022. Ini tahun 2022, ini jurnal terbaru nih. 2022, volume berapa? Lihat lagi di sini. Volume 8 nomor 1. Volume 8 nomor 1. Nah, ini berarti sudah benar kan? Maka tulis ini, klik ini, details are correct. Artinya data kita yang sudah kita perbaiki sudah benar. Baru kembali lagi ke sini, synchronize ini. Synchronize. Nah, ini synchronize. Ini, klik synchronize. Supaya dia tersimpan di perpustakaan Mendeley kita. Nah, kalau sudah tersimpan, kita kembali ke sini tadi, ke ketikan kita ini, ke apa namanya, lembar kerja kita ini kan salah. Maka ini kita hapus. Cara menghapusnya bagaimana? Caranya ini, kita kembali ke sini. Kita delete aja. Delete, lalu kita kutip lagi. Kita sudah perbarui tadi kan? Tulis di sini, S ratari, S ra ini tari, mengembangkan, moderasi. Oke. Nah, dia akan muncul karena kita sudah perbaiki, maka dia sudah keluar ini di sini di bawah. S ratari mengembangkan, ini sudah benar. Diakses ini. Karena bahasa Inggris, hati-hati kalian nanti dalam menulis skripsi. Karena dia mengutipnya bahasa Inggris. Maka kalian harus edit. Maka klik ke sini, lalu tulis apa bahasa Indonesianya. Diakses pada ini, Desember 1, itu kan bahasa Inggris. Tulislah 1 Desember, S-nya ganti, ini hapus, 2022. Nah, baru ini, seperti ini. Sudah oke. Maka di sini nanti di perpustakaannya dia sudah terisi sendiri. Ini. Nah, itulah mengambil data dari internet dan kita masukkan ke perpustakaan Mendeley kita, lalu kita kutip dalam lembar kerja kita. Nah, sampai di sini, apakah sudah importernya sudah terinstall? Nggak muncul dia. Ini sudah masuk ke Chrome. Ya. Jadi coba kita ini kita Chrome. Jadi yang muncul di sini kan, maka kita kembali ke ini. Baru lihatlah tool ini kan, baru web importer. Web importer kita sudah memasang ini. Lalu ini sudah dogen karena dia sudah keluar seperti ini kan. Ini kalau kita misalnya mau ambil ini tinggal add dengan delay. Ini sudah kita bagaimana?
Oh, di sini kita belum munculkan extension. Terus kita titik. Sudah muncul dia. Dia di Chrome sudah muncul. Itu lu buat jurnal tadi, jurnal pendidikan agama Kristen. Klik jurnal. Sama yang sudah selesai. Dia sudah. Yang lagi sudah selesai. Nah, saya ulang lagi ya supaya tetap refresh nanti. Pertama, kalau sudah kita punya ini Mendeley, maka kita bisa memasukkan data secara manual, ya, secara manual, yaitu add entry manual, masukkan buku dan sebagainya. Baru bisa memasukkan file dari e-book kita, itu dari e-book yang sudah ada di file kita, atau bisa mengambil data dari internet dari sini. Kita bisa ambil internet data itu, buku-buku kita, jurnal kita dari internet, tapi dengan catatan dari Chrome. Dan di Chrome itu harus ada web importer dengan bukti seperti ini. Kalau tidak muncul nanti seperti ini tidak ada warna merah Mendeley ini, klik di sini. Ini, yang warna hitam ini. Klik, muncul seperti ini. Kalau saya matikan ini saya klik ini warna, ini jadi warna hitam ini, hilang di sini kan, nggak ada Mendeley di sini. Di sini kan tidak ada Mendeley kan? Tidak ada tanda Mendeley. Tapi kalau ku klik ini, ku tekan pinnya ini jadi biru, dia muncul di sini. Tergantung apa yang mau kita tampilkan di sini. Nah, misalnya ini Jotero. Ini dulu saya katakan kan ada Jotero. Ada Mendeley. Saya tidak gunakan lagi Jotero. Atau kutipan. Atau Google Scholar. Ini Google Scholar. Ini Google Scholar. Ini. Google Scholar kan. Kalau saya mencari Google Scholar, tinggal dari sini. Kurios. Nah, itulah cara mengambil data dari internet. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya katakan contoh, misalnya kita mau mengambil ini teologi perempuan dan imajinasi yang tadi dari jurnal, maka dia akan muncul nanti. Wah, ini nggak bisa. Coba dulu kita ambil contoh ya. Ini dari mata turun ke hati. Ini dari mata turun ke hati. Ini saya mau ambil artikel ini. Tinggal klik, maka dia muncul seperti ini. Nah, ini sebentar. Dia belum dapat artikelnya. Harus dapat artikelnya. Atau ini misalnya teologi perempuan mana tadi? Dari mata turun ke hati ini. Wah, dia nggak mau. Atau kita ambil ini. Meningkatkan atau nilai pendidikan Kristiani. Nah, ini. Nilai pendidikan Kristiani. Nah, ini. Jadi ini kita mau ambil, masukkan ke Mendeley kita, tinggal klik Mendeley ini. Klik, dia muncul seperti ini, pilih ini. Nilai pendidikan Kristiani. Baru kita add. Tambah. Setelah kita add, dia sudah masuk ke Mendeley kita, ke sini. Kita kembali ke sini. Ini, Mendeley. Ini, Mendeley. Masuk kita ke Mendeley ini. Baru kita kembali ke sini, lihat dulu tadi siapa penulisnya. Ini Rinto Hasihoran Hutapea. Nilai pendidikan Kristiani. Ini harus kita edit di Mendeley kita.
tulis Rinto Hasiholan Hutapea di sini. Rinto Hasiholan, tidak ada kan? Tidak ada. Tadi kita lihat lagi ke sini, apa judulnya? Nilai pendidikan Kristiani. Ini yang judul apa dia? Kita copy ini, kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini. Wow. Ini. Coba sebentar. Dia kok lari ke sini. Wah, semua rupanya dia apa? Nilai, mana tadi? Nilai pendidikan Kristen. Nilai pendidikan Kristen. Nah, nilai pendidikan Kristiani, terimalah satu akan lain. Terimalah. Berarti dia belum masuk. Berarti ini belum kita sinkronkan. Makanya kita harus tetap sinkronkan ini. Ini kita harus tetap sinkronkan supaya dia masuk. Nah, ini sudah kita sinkronkan. Nah, ini dia sudah masuk ini. Nilai pendidikan Kristen. Baru ini harus kita edit. Kita harus edit ini. Bagaimana cara mengeditnya? Ini klik. Ini jurnal artikel. Apa judulnya ini? Ini kan semua dia masukkan ini. Satu judul. Nilai pendidikan Kristen ini. Ini potong. Kuriosnya ini potong. Ini potong. Masukkan ke ini. Jurnal. Nah. Lalu Rinto Hutapea ini hapus namanya ini. Ini Rinto agama. Tulis di sini Rinto Hasiholan Hutapea. Oke. Baru tahun berapa ini? Lihat ke sini. Ini tahun 2022. Ini tulis di sini tahun 2022. Isu tahun berapa? Ini 8 dan nomor 1. 81. Tulis di sini volume 8 isu nomor 1. Ini sudah lengkap semua, tinggal detail are correct. Ini semua sudah detail are correct. Baru ingat selalu dia harus disinkronize. Nah, ini sedang masuk ini data ini. Nah, kalau ini sudah disinkronize, kita kembali ke paper kita tadi. Ke paper kita, lembar kerja kita tadi. Ini. Nah, baru kita tambahkan, kita mengetik menurut Rinto. Nah, tinggal klik ini, insert kutipan. Karena kita sudah punya data tadi, ini Rinto. Klik di sini. Tulis namanya Rinto. Ah, ini sudah ada. Klik oke. Nah, dia sudah masuk. Keep manual edit. Rinto. Ini Rinto sudah masuk. Tapi ingat selalu ini harus edit lagi. Diakses. Ini kan. Ini diakses pada 1 Desember 2002. Oke. Jadi sudah oke, ini sudah selesai kan? Nah, itu caranya. Jadi kalau ini pun kita mau hapus, hapus ini semua supaya terbaru nanti apa namanya daftar pustakanya, daftar pustaka, tinggal insert nanti ini enter, ini insert bibliografi, maka dia akan daftar pustakanya otomatis disusun oleh Mendeley. Ini keep manually ya, selalu keep manually. Maka dia akan tersusun
secara manual. Secara apa? Sebentar, ini kok jadi ini yang muncul. Nah ini ya. Jadi sudah muncul dia daftar pustaka dan jalan kaki. Nah ini lagi harus kalian nanti rubah. Ini kan kalau kita lihat hurufnya ini kan kalibri ini. Padahal di sini di atas ini adalah harusnya ini katakanlah kita ketik ini apa? Harus Times Roman 12. Nah, jadi supaya daftar pustaka kita atau catatan kaki kita juga Times Roman, ini gampang, tinggal klik ini, Ctrl A, lalu klik Times Roman, baru Ctrl J, justify. Udah rapi kan? Oke, bagaimana di situ? Sudah selesai semua di web importernya? Sudah berhasil web importernya. Siapa yang sudah selesai? Tadi hanya dia yang sudah selesai. Iya, saya. Yang lain sudah. Kenapa lama? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Di rumah kan sudah dicoba-coba kan? Mengisi, menambah, membelinya. Jadi memang harus kerja terus. Harus kerja, masukkan banyak buku. Manual pun boleh. Atau cari jurnal tadi dari web importer. Atau manual secara file, e-book. Jadi harus banyak kita kerja memasukkan data kita ke Mendeley ini. Kalau tidak kerja, tidak ada data kita. Harus dikerjakan. Tidak bisa main. Harus kita masukkan data buku-buku yang mau kita gunakan, jurnal yang mau kita gunakan, harian atau harian berita harian yang kita mau ambil. Contoh kita mau ambil harian ya, harian Kompas misalnya. Ini kita mau ambil contoh harian Kompas. Nah, ini misalnya kita mau cari informasi harian Kompas. Contoh ini, harian Kompas. Nah, kita membaca ini. Bantuan pakaian menumpuk penyintas gempa Cianjur butuh bahan makanan. Nah, kita mau baca artikel ini. Ini ditulis oleh Abdullah Fikri Asri Atek Islahiliyah Al-Hamasi. Ini penulis artikel ini. Lalu kita mau ambil ini data kita. Mau kutip ini, pendapat mereka ini. Di paper kita nanti. Bagaimana caranya? Kembali ke sini, Mendeley ini. Mendeley. Sign in dulu. Nah, udah muncul ini. Klik ini, yang mau kita ambil ini. Kita add. Dia sudah masuk ke ini, ke Mendeley kita. Sudah masuk ini ke sini. Bagaimana caranya membuktikan bahwa dia sudah masuk ke sini? Pertama ini sinkronkan. Sinkronkan apa kita, data kita. Kita kan sudah import tadi dari website, mengutip dari harian Kompas, satu artikel. Dia sudah masuk. Lalu tadi kita lihat ke sini siapa judul mereka yang menulis ini.
Abdullah Fikri. Kita kembali ke sini, tulislah di sini Abdullah Fikri. Abdullah Fikri. Nah, dia tidak muncul kan? Karena dia belum tersimpan. Kalau dia tidak tersimpan, kembali ke sini, lihat apa judulnya hari ini. Bantuan pakaian layak pakai. Nah, kita masuk ke sini, buat apanya? Bantuan pakaian layak pakai. Dan juga tidak muncul. Itu berarti ketika kita sinkronkan juga dia belum masuk. Sinkronkan lagi nih. Sinkronkan supaya data yang kita download dari internet tadi masuk. Kalau bisa berkali-kali seperti ini supaya dia memastikan masuk. Nah, kalau sudah masuk, baru kita klik lagi bantuan pakaian. Ini, sudah masuk ini kan? Bantuan pakaian layak pakai. Lalu ini harus kita edit supaya benar. Ini tipe. Bukan web page, bukan, tapi dia newspaper, artikel di koran. Klik. Lalu apa judulnya? Ini bantuan pakaian menumpuk penyintas agama gempa Cianjur butuh makanan. Ini Kompas ID-nya kita hapus. Ini kita hapus. Nah, siapa nama penulisnya tadi? Nah, lihat di sini. Abdullah Fikri Asri. Abdullah Fikri Asri. Lalu satu lagi, kalau ingin menambah 2 penulisnya, buat di sini titik koma. Titik koma, spasi, lihat tadi namanya siapa lagi satu lagi. Ini Atiek Al-Hamasi. Panjang kali ini. Atiek, ya, ini tadi ini kita buat Atiek Al-Hamasi. Nah ini. Baru kita sudah ada publication. Berarti ini Kompas, harian Kompas. Atau Kompas lah, Kompas. Tahun berapa? Ini tahun 2022. Halaman berapa? Ini lihat di sini. Dia tidak ada halaman kan? Tahu usah diisi halaman. Nah, baru kota Jakarta. Ini kan koran di Jakarta. Tanggal berapa? Ini hari ini tanggal 1 bulan Desember. Oke. Baru sudah oke, baru detail are correct. Oh? Nanti ini kan sedang mengajar. Ya, nanti setelah selesai kelas ini baru bisa ya. Ya. Baru kita sinkronkan lagi supaya apa yang kita sudah perbaiki tadi dia masuk. Kita bisa 2 kali atau 3 kali supaya lebih pasti. Kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke paper kita tadi. Yang ini. Kita masuk ke sini, kerja lagi kita di paper kita. Lalu kita buat misalnya bahasan dalam harian Kompas. Nah, ini. Gitu kan, bla 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 bla. Kita kutip dia. Masuk ke reference. Ini. Masukkan dia Kompas. Atau ini, bantuan pakaian. Oke. Nah, nanti dia sudah keluar di sini catatan kakinya. Ini Abdullah Fikri, Atik bantuan baru diakses. Ini. Kompas Jakarta 2022 baru ini kita perbaiki. Diakses.
pada 1 Desember. Nah ini sudah selesai. Begitulah cara kita mengambil daftar pustaka dari harian Kompas atau harian SIP atau media Indonesia dan sebagainya. Itu caranya. Jadi sudah kita bisa manual memasukkan file dari web jurnal atau dari web harian Kompas atau harian umum, harian lah, koran-koran harian. Bisa majalah, bisa majalah. Nanti ke apa? Kalian buka sendiri atau web atau ORG atau kom, pilih web. Nanti pilihannya di sini. Di sini apakah dia web ya, web, apakah tesis, apakah televisi, bisa. Apakah statuta jadi tata gereja, bisa. Laporan dan sebagainya. Di sini sudah ada pilihan. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Bagaimana, sudah bisa dong berjalan? Belum bisa juga. Belum bisa di Chrome-nya ini ada web importer seperti ini. Belum ya, masih baru 1 orang yang bisa. Oke, kalau nanti tidak bisa terus nanti belajarlah sama dia ya. Ini caranya sama. Kalau ya. Saya dari kemarin nggak bisa dulu. Nggak dapat sih saya. Itu 32 letoknya. Nggak bisa, udah berulang kali coba nggak bisa. Karena yang rata-rata yang di Pro itu yang 24 bit, ada yang 32 dapat. Coba kalau 64 bit masuk dia, bisa dia masuk? Tidak bisa juga. Terdownload tapi nggak bisa di. Tidak bisa dia jalan. Lebih iya, nggak berhasil dari kemarin. Coba sini. Jurnal. Ya. Yang sudah kamu sudah ada di sini aman ya? Nilai desktopnya udah dapat. Nilai di program sudah ada. Cuman yang referensi yang kemarin Pak, ada mana? Tidak usah, kalau mau dia tidak usah, karena ini sudah ada nilai kan? Pak, itu nggak masalah. Tidak masalah. Ini sudah ada. Tidak usah pun ada itu tidak masalah. Pokoknya sudah ada nilai desktop, nilai ini, kemudian di web importer sudah ada. Dulu nilai reference itu perlu supaya dia bisa mengatur nilai kita. Kita sudah bisa ini sendiri. Ini kan sudah, ini sudah. Kalau mau tambah dari web, ini sudah. Chrome ini sudah. Nah, masalah lagi. Tinggal coba ambil ini. Sudah ada datang di sini. Oke, atau kita pilih dulu dari itu juga
Ya, sudah muncul, tinggal itu sudah masuk satu buku itu di Mendeley ini. Yang lain bagaimana? Bisa di importer lagi atau di Word-nya sudah muncul apa itu? Di Word-nya ini sudah muncul Mendeley-nya. Di sini. Sudah muncul seperti ini. Di referensi. Sudah.
Oke, kalau sudah muncul, sudah tinggal jalan itu. Di web importer bagaimana? Sudah pada selesai apa downloadnya? Biasanya tidak begitu lama itu. Karena cepat itu biasanya. Oke, ada pertanyaan lagi selain siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti dicoba-cobalah terus di rumah kita bagaimana cara mencari web importer dulu ya, supaya nanti ada di Chrome kita ada simbol Mendeley. Intinya ialah kita mencari informasi buku-buku dari internet atau cari e-book. Nanti kalian bisa ketik e-book gratis ya, e-book pendidikan agama Kristen. Ini kan ada banyak ini e-book. Misalnya ini e-book pendidikan agama Kristen. Oh, di sini tidak ada. Atau kita contoh inilah pengantar pendidikan agama Kristen. Ini kan e-book. Ini pengantar pendidikan agama Kristen. Ini kan sudah ada bukunya ini kan. Lalu kita mau ambil ini ke perpustakaan kita. Ini kan sudah ada pengantar pendidikan agama Kristen. Ini. Tinggal hanya klik ini, Mendeley kita. Kita tunggu dia mendaftar masuk ke Elsevier kita. Nanti kita ambil bukunya. Nah ini, kita ambil bukunya. Kita add. Kalau sudah kita add, dia sudah masuk. Kita masuk ke Mendeley kita. Ini baru kita refresh. Supaya dia sekali lagi ini sedang masukkan data, kita refresh lagi. Lalu kita lihat tadi ini siapa penulisnya ini dan datanya kita masukkan. Misalnya ini editor Hasudungan Simatupang. Berarti ini terdiri dari beberapa tulisan. Maka di sini nanti di e-book kita harus kita buat di editor. Nah, bagaimana cara mencari di sini? Kan ini sudah banyak ini buku. Lihatlah ini kata kunci. Apa judulnya ini? Pengantar pendidikan agama Kristen. Itulah kita ketik di sini. Di sini kita ketik pengantar pendidikan agama Kristen. Nah ini.
Ini belum muncul. Berarti dia harus kita sinkronkan lagi. Jadi kita tulis lagi pengantar pendidikan agama dia belum muncul apa namanya atau kita tulis hasudungan ya karena tidak muncul ini hasudungan. Ini enggak bisa dia dapat, berarti belum dapat bukunya. Coba kita refresh lagi. Dia sudah ada di sini tapi belum bisa kita buka. Wah, ini berarti tidak bisa diambil bukunya. Atau kita cari buku yang lain yang bisa kita masukkan ke Mendeley kita. Jadi ini tidak bisa. Jadi begitu caranya nanti untuk mendapatkan e-book dari internet. Ada banyak cara mendapatkan buku-buku yang berkualitas dari internet yang sesuai dengan skripsi kita nanti. Carilah di sini. Pasti banyak nanti buku-buku sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Ya, kalian cari di sini aja. E-book. Jadi bisa, karena e-book ini tidak semua bisa kita download, harus gratis ya. Ini nggak ada yang gratis, saya lihat ini. Memang nggak ada. Nah, nggak ada emang dia yang apa yang gratis ya. Artinya begitulah caranya nanti supaya kalian bisa menambah perpustakaan kalian di Mendeley ini. Yang intinya harus banyak di sini. Harus banyak buku-buku yang kalian masukkan. Jadi kalau ada buku seperti ini, harus kalian tetap periksa dan masukkan data yang benar. Supaya nanti ketika mengutip, dia sudah benar. Begini ya. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Yang tadi sudah bisa? Web apa nih? Web importernya? Tidak bisa ya? Bisa lama kali ya? Nah, kemudian kemarin yang saya bilang itu, kalian bisa buka folder. Bisa buka folder. Seperti ini, ada buku folder artikel jurnal, kemudian ada buku-buku, ada jurnal, ada skripsi, ada SLT. Nah ini, jadi ada buku-bukunya nanti di sini. Kalian bisa pindahkan dari sini ke situ. Kalian copy dari sini, misalnya ini jurnal ini, copy, pindahkan ke sini.
atau all dokumen. Berarti di sini dia dapat kita lihat ini buku-buku kita. Ini buku-bukunya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya pikir kita sudah sampai di sini aja ya. Kalau tidak lagi bertanya. Dan nanti tinggal kalian coba saja di rumah mendownload web importer. Kemudian setelah dapat web importer, coba lihat di Chrome-nya, pastikan dia muncul ini. Kalau tidak ada ini, berarti ini klik. Dia belum, misalnya ini kan, di sini tidak ada site. Di sini tidak ada kelihatan site ini. Yang ada di sini sekarang ini adalah Grammarly, ini ada Google Scholar, ada ini Mendeley. Ini yang saya izinkan masuk ke sini. Tapi kalau misalnya saya mau tambah, misalnya ini, Jotero, saya mau tambah supaya tampil di sini Jotero, tinggal klik ini, maka dia Jotero ada di sini. Nah, jadi kalau saya klik Jotero, dia akan muncul ini. Tapi saya tidak pakai Jotero, makanya saya tidak download. Nah, itu contoh. Nah, baru kemudian kalau saya mau hilangkan Jotero, tinggal klik ini. Nah, hilang dia. Jadi dia tidak saya gunakan. Atau misalnya ini, citable, ini, kutipan. Saya masukkan di sini. Di sini. Kelihatan dia, citable. Tapi kalau misalnya saya tidak mau pakai ini, tinggal matikan citable. Nah itu ya. Jadi itu namanya dari extension. Oke. Sudah jelas ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudah sampai di sini saja. Kita ketemu minggu depan untuk pembahasan dua materi. Jadi kirimlah hari ini dua-duanya supaya bisa kita baca. Lalu minggu depan cara perkuliahan kita ialah kita harus baca semua buku tugas kelompok teman-teman kita semua. Lalu setiap orang nanti memberi masukan kepada paper teman-teman. Nah, misalnya minggu depan kita akan membahas soal sebentar saja. Kita akan membahas paper kelompok 1 dan 2 itu berbicara soal ini, pendampingan guru pak dalam pendidikan iman di sekolah minggu gereja. Lalu yang kedua, peran guru pak menghadapi era industri 4.0 dan era masyarakat 5.0. Nah, jadi misalnya ini kelompok 1 ini akan membahas ini. Jadi jangan kita anggap nanti ini hanya tugas kelompok 1, tidak. Ini tugas kita semua. Jadi proses pembelajaran kita harus mencapai pengertian, pemahaman tentang pendampingan guru sekolah minggu, guru pak dalam pendidikan agama, pendidikan iman di sekolah minggu gereja. Lalu setiap orang yang menyaji kemaknaan nanti minggu depan, mereka hanyalah pemantik untuk diskusi kita, supaya kita memahami apa yang disampaikan oleh kelompok. Nah, kalau kita misalnya hendak menambah, maka bacalah artikel atau jurnal atau buku. Lalu minggu depan katakan, saya melihat presentasi kelompok ini perlu menambah poin ini. Saya akan kirimkan sumber dari buku ini atau jurnal ini dan sebagainya. Jadi harus pikiran kita ialah menambah, mengembangkan
menyempurnakan pekerjaan kelompok. Karena kita satu kelompok, satu tim di kelas. Itu bagian pertama. Jadi saya asumsikan nanti semua kita harus baca tugas kelompok ini. Itu bagian yang pertama dalam diskusi kita. Bagian yang kedua ialah nanti kita bertanya kepada kelompok untuk mempertajam sajian mereka supaya semakin sempurna. Nah itu yang akan kita kerjakan. Demikian juga kelompok 2. Kalau sudah selesai kelompok 1, jangan dianggap saya sudah selesai mempresentasikan, maka kelompok 2 ini tidak perlu. Enggak. Karena nanti akan saya nilai langsung di situ yang aktif siapa. Kalau kelompok ini akan saya nilai setelah diperbaiki 1 minggu berikutnya. Tetapi saya sudah menilai sejak awal di presentasi mereka. Siapa yang ikut bekerja sama atau tidak ikut bekerja, nanti saya tahu itu ketika berdiskusi. Jadi saya akan tahu nanti itu. Nah inilah yang akan kita bahas minggu depan, sehingga kita sudah banyak membaca. Nah, kalau tertarik nanti ini bisa jadi judul sekalian ya terserah, tergantung nanti bagaimana kalian menilai. Cara membuat makalah sudah saya kirim di grup. Jangan nanti hanya bab 1, bab 2, bab 3 selesai. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan. Enggak. Bukan begitu. Ini kan sudah saya kirim di grup. Sudah saya kirim ini. Jadi sudah saya kirim ini, ya. Oke. Jadi itu sudah saya sampaikan bagaimana dahulu cara mengirim format pengiriman file supaya jangan salah. Selalu saya sampaikan, kirimlah dengan file, nanti caranya buatlah 2019, lalu ini kan tugas kelompok ya, apa judulnya langsung. Kayak di sini Pak, kemudian judulnya adalah pendampingan guru. Dan sebagainya. Nanti ini apanya? Nama filenya. Jadi jangan lupa kalau ini salah nanti ya tentu kurang nilainya. Lalu dikirimlah ya hari ini ya, karena 1 minggu sebelum hari H kan, minimal pukul 18 WIB. Oke, gitu ya. Kalau sudah oke nih ya. Ada pertanyaan? Saya kira dulu. Saya Pak, tadi kan kata Bapak, kelompok 1 yang presentasi, tapi yang lain itu ikut serta aktif. Nah, yang lain itu apa perlu membuat laporan tertulis atau tidak perlu? Hanya persiapan pribadi aja. Pribadi lah, nggak usah dibuat. Nanti aja kan. Laporan tertulis. Enggak. Nanti kan saya beri kesempatan siapa yang mau beri tanggapan, masukan, siapa mau bertanya gitu. Oke, ya. Mungkin saya lupa Pak, itu dikirim kalian ke grup atau juga dikirim ke grup aja. Supaya semua baca, ya harus baca. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ini si Giovanni sakit apa dia? tipes. Jadi mahasiswa biasanya sakitnya tipes karena makan Indomie terus kan. Jangan makan Indomie. Kalau terpaksa makan Indomie ya. Berarti hanya si Giovanni tidak hadir ya? Oke. Baru sekedar mengingatkan, ini kita sudah tinggal 2 kali pertemuan lagi. Habis itu selesailah kita pertemuan ini. Jadi nanti UAS pun formatnya kalian harus buat formatnya nanti 2019 nanti UAS baru underscore nomor absen kemudian nama. Misalnya
2019 UAS, kemudian nomor 10 misalnya Jogi Harahap. Nah, ini cara membuat UAS untuk UAS file. Dikirim nanti dia sesuai dengan jadwal kita, dikirim tanggal 22 Desember. Artinya saya beri kesempatan bagi kalian untuk mengerjakan papernya 1 minggu, walaupun sebenarnya itu sudah masa libur. Tapi kalau kalian misalnya mau kirim tanggal segini, tidak apa-apa kalau sudah siap. Itu bebas dulu. Hah? Bebas. Tidak bebas. Bebasnya harus berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Iya, Pak. Bebasnya begitu. Jangan nanti kau teliti cara membuat gigi palsu nanti enggak mungkin kan. Bebas dalam arti sekitar pendidikan agama Kristen. Tapi jangan ada yang sama. Jangan ada yang sama. Karena kalau sama nanti ada dua yang sama, dua-duanya diskualifikasi. Tidak dapat nilai. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ya, sama membuat makalah tadi. Tugas membuat makalah itu diikuti nanti. Ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada rumusan masalah, ada tujuan, dan sebagainya. Kalau sudah bisa nanti menggunakan program Mendeley dalam UAS ini, nilainya pasti lebih bagus. Tapi kalau dia menggunakan manual, ya normatif ya. Jadi pastilah ada yang nilai plus bagi mereka yang bisa menggunakan Mendeley dalam paper UAS. Gitu ya. Oke, itu hanya sekedar mengingatkan karena waktu kita tinggal 2 kali pertemuan di kelas. Ya 2 kali pertemuan, habis itu sudah selesai. Dengan demikian nanti untuk pertemuan tanggal ini kan minggu depan kita sudah 2 paper di sini. Tanggal 15 pun harus 1 paper sih ya. Ya ini tanggal 15 ini 1 paper. Ini urutan 2 kelompok. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti Pak yang UAS-nya soft copy aja. Ya, tak usah di print. Saya tidak suka print. Kalau itu dikirim ke grup aja, ke grup sini, supaya saling tahu. Lalu kalau kalian sudah selesai nanti mengirim file UAS, kalau kalian kirim ke Akademi Edu, lebih baik supaya terpublikasi tulisan-tulisan kalian. Dan itu nanti kan menaikkan akreditasi institusi kita, sehingga orang baca hasil akhir dari pembelajaran kita terpublikasi. Harus terpublikasi. Kalau masuk ke jurnal lebih baik. Tapi kalau tidak bisa masuk ke jurnal karena sulitnya jurnal, ya minimal di Akademi Edu. Kalian mendaftar di Akademi Edu. Misalnya masuk di Akademi Edu. Mendaftar di sini supaya kalian bisa lebih hasil karya kita, karena nanti akhir dari setiap proses perkuliahan harus ada outputnya. Outputnya itu apa? Paper. Paper itu harus bisa dipublikasi, baik di publikasi jurnal ilmiah atau jurnal teologi, dan bisa di yang gratisan. Tapi yang gratisan yang diakui. Jangan masuk ke blogspot. Kalau blogspot nanti tidak diakui. Di Akademi Edu ini pun gratis, tapi dia diakui sebagai sebuah sumber ilmiah. Nah ini kalau misalnya seperti saya ini misalnya saya sudah tunjukkan ini ya. Ini punya saya Akademi Edu. Nah seperti ini. Kita nanti kan kalau saya ada orang mengutip pendapat saya dari sini kan langsung naik di sini. Ada nilai di kampus, nilai di dosen, dan nilai di mahasiswa. Ini sudah ada 2.100 orang yang follower, lalu ini total yang melihat. Ini paper-paper yang saya kirim dan sebagainya. Lalu kita bisa melihat siapa-siapa saja yang
masuk ke sini, atau yang mendownload pun kita bisa lihat di sini berapa orang. Ini kan pertanggal 1 November ke 1 Desember 2022. Ini orang yang mengunjunginya, ini yang mendownloadnya, ini yang melihatnya, dari universitas mana, Sumatera Utara, Gajah Mada, Negeri Medan, dari kota mana, dari negara mana. Ini negara Malaysia, Amerika, India, Singapura, ya, Indonesia yang paling banyak, 2.500 orang kan. Kalau dari kota Medan yang paling banyak ini. Lalu topik apa yang mereka buka ini? Ini yang paling banyak mereka buka, tentang apa yang saya tulis. Ya, kelihatan di sini. Dari buku-buku apa? Orang-orangnya saya bisa lihat. Bisa. Nanti saya bisa lihat ini. Siapa-siapa saja yang melihat profil visitor. Ini. Dari mana dia? Kampus mana? Atau orang mana? Kelihatan nanti di sini. Mana dia? Profil visitor, readers. Ini ada Jakin Lausu dari Malaysia. Ini yang di-downloadnya punya saya ini semua. Lalu ada Lamhot Angelina. Ini dari CT kan? Ya. Oh ya. Sri Ayu, Makassar, Yosef, Lastri, Nathan Alia, Pulo, Arwan, Ning Nizol, Auro, Jangan muncul dengan sifat. Ini banyak ini. Siapa nih? Ini kita bisa lihat di sini. Nah ini banyak sini. Tapi saya juga lihat ini semua. Transfernya mau jadi cloud. Ini, tapi memang nggak ada awak kita yang tidak banyak. Ada dua akun saya, ada dua akun saya. Tapi kita nggak banyak kan? Nah, masuk aja nanti, mendaftar aja di sini. Mendaftar. Ada lagi orang Malaysia, dia pendeta di Malaysia, dia meminta saya begini. Ini luar biasa ini pendeta ini. Dia membaca selalu tulisan saya dari Akademi Edu, lalu dia minta saya mengirimkan khotbah saya tanggal 18 Desember nanti. Ini mana nih? Ini punya saya. Yes. Ini dari Malaysia nih. Dia berkirim surat begini. Shalom Bapak Ramli. Saya dari Sabah, Malaysia.
saya sangat diberkati dengan perkongsian teks khutbah. Perkongsian teks khutbah artinya atas sharing bagi khutbah kan, yang Bapak telah hantar di laman akademia, tuliskan di halaman akademia kan. Ia menjadi bahan rujukan untuk khutbah mingguan. Dalam pada itu saya sedang menyiapkan khutbah bagi tanggal 18 Desember nanti. Jika Bapak tidak keberatan untuk mengongsikan lebih awal teks penuh khutbah bagi tanggal tersebut, terima kasih dan Tuhan memberkati. Lalu saya jawab begini. Ini. Senang jumpa dengan Pak Pendeta. Itu akibat orang membaca tari dari sini. Khotbah-khotbah itu di mereka baca. Nah, itu sangat menolong kalian nanti kalau kalian ingin menulis di akademi edu. Cara terbaik untuk memperkenalkan diri kita adalah melalui tulisan di media-media, baik media cetak, elektronik, dan media cetak ya, gereja atau koran, atau jurnal, atau yang grafis yang seperti ini, banyak. Orang bisa baca. Terkadang kita jumpa orang-orang yang apa? Bapak yang bernama Angga. Iya. Saya sering setiap hari baca renungannya. Kita tidak kenal dia, tapi dia baca mungkin dari apa? Facebook. Ini dari kalau saya blogspot saya kan ada, sehingga orang bisa baca. Ini inspirasi pagi. Ini mulai tahun berapa ini? Semua tulisan-tulisan di sini. Nah, jadi kalian bisa menulis pendidikan agama Kristen nanti di blogspot kalian, sehingga orang membaca itu. Walaupun blogspot tidak bisa menjadi rujukan, minimal orang bisa membaca pemikiran kita atau di akademi edu bisa. Ya. Itu contoh bagaimana nanti setelah UAS ada luaran daripada mata kuliah ini. Ya. Masukkanlah ke akademi edu. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan siapa yang mau menutup. Karena ada akademi uji. kita gitu satu. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada sore hari ini kami telah selesai mempelajari tentang menilai kiranya apa yang kami pelajari dapat kami fungsikan untuk depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, lindungi juga kami kemana pun kami berada dalam perjalanan dan kemana pun tujuan kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Sore, Pak.